HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Malam ini belum ada informasi yang mutakhir tentang bahasan apa yang akan kita bahas pada malam ini, karena tidak ada informasi yang sampai ke saya. Saya akan bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dari dua kata Dzu Al-Hijjah, dari haji yang artinya memiliki syariat di dalamnya haji. Bulan Dzulhijjah salah satu di antara bulan suci. Di samping Zulqaidah ada Dzulhijjah setelahnya, baru diikuti berikutnya Muharram. Adapun yang menyendiri dari tiga ini yakni Rajab Mudhar. Bulan suci sebagian adalah bulan haji. Bulan suci yang termasuk bulan haji yaitu Zulqaidah dan Dzulhijjah. Muharram tidak termasuk bulan haji, Rajab tidak termasuk bulan haji, hanya Zulqaidah dan Dzulhijjah. Ditambah dengan satu bulan lagi sebelumnya yaitu Syawal. Sehingga bulan haji itu adalah Syawal, Zulqaidah dan Dzulhijjah. Oleh karena itu orang yang berangkat haji mulai Syawal boleh. Dia pakai ihramnya, dia bertolak dari mabit, bertolak dari miqat mulai dari bulan Syawal, memakai pakaian ihramnya sampai pelaksanaan ibadah haji dan selesai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan. Bahkan termasuk Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika berada di Gunung Tursina selama 40 hari, ternyata itu adalah bulan Dzulqaidah dan Dzulhijjah. Dzulqaidah sebulan ditambah 10 hari
yaitu di bulan Dzulhijjah, pada awal bulan tersebut, sehingga totalnya 40. Setelah 40 hari itu Nabi Musa pulang mendapatkan perintah syariat yang berisi perintah dan larangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam bulan Dzulhijjah ini yang menjadi fokus perhatian adalah yakni separuh dari bulan tersebut, dimulai dari awal sampai pertengahan, karena di dalamnya ada amalan-amalan ibadah yang luar biasa. Adapun pembagian dari dua ini, yakni ada yang disebut dalam bulan Dzulhijjah itu ayyamum ma'lumat, dan yang kedua ada yang disebut dengan ayyamum ma'dudat. Ayyamum ma'lumat artinya hari-hari yang ditentukan atau ditetapkan. Sedangkan ayyamum ma'dudat yaitu hari-hari yang berbilang. Ayyamum ma'lumat, apa tadi? Ayyamum ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 hari. 10 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Adapun ayyamum ma'dudat, apa tadi artinya? Hari-hari yang berbilang, yaitu mulai tanggal 11, 12 dan terakhir 13. Inilah pembagian istilah dalam bulan Dzulhijjah. Yang baik itu ayyamum ma'lumat dan ayyamum ma'dudat, dua-duanya memiliki keutamaan. Dan di antara keduanya ini amal yang paling dianjurkan yaitu zikrullah, mengingat Allah, berzikir. Ini amal yang dua-duanya, baik ayyamum ma'lumat atau ayyamum ma'dudat, ada. Dan zikir ini baik sifatnya mutlak ataupun muqayyad. Yang sifatnya umum, bebas, tidak ditetapkan dan ditentukan, maupun yang muqayyad, yang ditetapkan waktunya, bacaannya. Yang pertama, ayyamum ma'lumat, didasarkan firman Allah surah Al-Hajj 22 ayat 28, di mana Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa kata Allah? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan miskin. Oh, apa? Ini Diulangi. Awal. Tes dulu. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas
rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Iya. Allah katakan dalam ayat ini liyashhadu, dan hendaklah mereka mempersaksikan manafi', berbagai macam manfaat, ala ma razaqahum, atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Berupa apa? Mim bahimatil an'am, dari jenis hewan ternak. Jadi Allah memberikan manfaat hewan ternak. Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, manfaat yang dimaksud adalah manafi'a fid dunya wa manafi'a fil akhirah. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Adapun manfaat akhirat sudah jelas. Dari binatang tersebut ada syariat yang bernama kurban. Apa manfaatnya? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih pahala, meraih ridha Allah. Itu manfaat akhirat. Adapun manfaat dunia, yaitu manfaat hewan ternak yang digunakan sebagai pertama, alat transportasi untuk membantu pekerjaan manusia. Yang kedua, diperjualbelikan sebagai barang dagangan. Yang ketiga, minimal dikonsumsi, dimakan minimal. Tapi kadang dimakan itu tidak lepas dari perdagangan, karena untuk memiliki mesti harus diawali dengan apa? Membelinya. Ya bisa jadi tidak membeli tapi diberi. Tapi tiga manfaat ini paling tidak. Nah, sekarang binatang ternak di situ apa saja? Ternak apa saja? Satu, kambing, sapi, unta, ternak ya, ternak. Terus ayam, bebek, mentok gak masuk misan. Yang dimaksud binatang ternak dalam ayat ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, surat hewan ternak, surat 6 ayat 143. Thamaniyata azwaj minadh-dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Apa kata Allah? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. 8 binatang yang berpasangan. Jadi kalau 8 berpasangan berarti jenisnya cuma berapa? 4. Apa saja? Sepasang domba. Sepasang domba. Berarti kalau sepasang apa dan apa? Jantan dan betina. 2. Sepasang dari kambing. Sepasang kambing. Ayat berikutnya 144, wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Apa katanya? Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Sepasang unta, sepasang lembu atau sapi. Berarti cuman dibatasi 4 ini. Apa saja tadi, Pak? Urut, domba, kambing, unta, sapi, dan 4 inilah yang dipakai sebagai kurban. Sekalipun disebut ternak, ayam nggak masuk. Meskipun orang menyebut ternak lele, lele nggak masuk. Enak lah kurban lele. Bangsa karung. Sing total pecel lele bendina kur bele terus.
an'am sebagai konsumsi, sebagai perdagangan, sebagai transportasi, tapi sebagai alat tunggangan cuma dua, apa dan apa? Mungkin unta, mungkin sapi, membantu pekerjaan manusia. Pedus ojo mbok tumpaki rek. Nggak bisa dipakai sebagai tunggangan. Nah, kita dianjurkan bersyukur atas nikmat Allah, atas berupa hewan ternak ini, min bahimatil an'am, fakulu minha, maka makanlah sebagian, wa at'imul ba'is, dan berikan sebagian kepada orang-orang yang fakir. Maaf, berikan kepada orang-orang yang sengsara. Al-ba'is, al-fakir, lagi sengsara. Dari ayat ini dijadikan dalil oleh para mufassir dibolehkannya memakan sebahagian dari hewan kurbannya, maksimal 1/3. Karena di sini ada pembagian 1/3. Kau makan untuk orang sengsara dan untuk orang fakir. Nah, dalam ayat ini kita diperintah apa? Wa yadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditetapkan itu sebutlah nama Allah. Maka di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin, tidak ada satu hari, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, illa hadhil ayyamil ash, daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, fa'akthiru, maka perbanyaklah, minat takbir wat tahmid wat tahlil, perbanyaklah olehmu takbir, tahmid, tahlil, zikir. Maka mulai 1 Dzulhijjah perbanyaklah takbir kepada Allah Jalla wa'ala, tahmid kepada Allah, memujinya, tahlil, tasbih, baik secara umum mutlak, kapanpun dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan, dengan banyak-banyak kita melakukannya, tidak ditetapkan jumlahnya. Adapun zikir yang muqayyad itu ditetapkan waktunya dan bacaannya. Di antara yang muqayyad, yang ditetapkan bacaannya dan waktunya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan apa itu? Talbiyah. Talbiyah. Kapan dimulai dibaca? Ketika seseorang memakai ihram dan dia berada di miqat, mungkin di Dzulhulaifah, orang bilang Bir Ali, mungkin di Dzatu Irq, mungkin di Yalamlam, atau mungkin di Qarnul Manazil, untuk melaksanakan haji atau umrah. Waktunya ditetapkan, bacaannya ditetapkan, jumlahnya tidak ditetapkan. Yang kedua, yaitu bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus wis riyo ya saya.
Iki contoh. Orang bilang apa ini bacaan? Takbir, ojo takbiran. Senengane lo dikai an. Ya. Terus bener-bener tahlil dikai an. Suka lo mesti ngei an iki. Gak mesti sing ditambahi an iku apik. Bojo dikai an bahaya. Bojo-bojoan bahaya gak? Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalimat ini dibaca kapan? Ditetapkan oleh Nabi, diberi contoh oleh Nabi, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Nabi mengucapkannya selepas sholat subuh. Beliau setelah ngimami menghadapkan wajahnya ke sahabat, lantas bertakbir. Disebutkan dalam riwayat Ad-Daruqutni dengan 2 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ojo ribut, loro apa telu. Dimulai dari saat 9 Dzulhijjah, hari Arafah, mulai dari saat sholat subuh. Terus dilakukan setiap ba'da sholat, diberikan contoh oleh para sahabat. Sampai tanggal berapa? 13 Dzulhijjah, akhir dari hari Tasyrik. Ini zikir-zikir yang muqayyad. Maka perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, ayyamum ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yaitu mulai dari tanggal berapa tadi? 11, kemudian ya 12 dan 13 hari tasyrik. Didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-203. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Apa kata Allah? Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah berbilang, hari-hari yang berbilang. Ini kaitannya dengan ibadah haji. Ayat ini berkaitan dengan ibadah haji secara khusus. Adapun secara umum tetap kita dianjurkan berzikir, yaitu pada hari-hari tasyrik, mengingat Allah. Kata Allah, dan berzikirlah, mengingat Allah, fi ayyam, dalam hari-hari ma'dudat, yang berbilang. Faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang kembali ke maktab setelah 2 hari,
mabit di Mina untuk melaksanakan ibadah, khususnya lempar jumroh, 3 lempar jumroh, jumratul ula, jumratul tsani, jumratul aqabah, dilempar 3 semuanya ini pada tanggal 11, pada tanggal 12. Setelah tanggal 12 dia pulang balik ke hotel atau ke maktab. Ini nafar ula. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Tetapi apabila dia waman ta'akhkhara dia mengakhirkan sampai tanggal 13, semua dilaksanakan dengan baik sampai akhir hari tasyrik, fala itsma alaih, juga tidak mengapa. Maka yang kedua ini disebut dengan nafar tsani, sehingga tahallul tsani semua dilakukan. Maka bagi orang-orang yang bertakwa adalah kesudahan yang baik. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan, ketahuilah bahwa kalian kelak akan dikumpulkan kepada kami. Maka prosesi ibadah haji ini bagaikan miniatur perjalanan akhirat manusia ketika kelak dikumpulkan di padang mahsyar. Maka semua yang dilakukan itu dalam rangka untuk apa? Berzikir kepada Allah, Sesungguhnya aku mengingat Allah. Seluruh ibadah manasik, tawafnya itu mengingat Allah, sa'inya mengingat Allah, lempar jumrohnya mengingat Allah. Jadi kita melempar jumroh, walaupun ibadah ini menapak tilasi perjalanan manusia mulia Ibrahim dan keluarganya, tapi tujuan utamanya dalam rangka zikrullah, mengingat Allah. Maka jangan ada keyakinan bahwa lempar jumroh itu melempar syaitan. Nanti kalau kena orang lain berarti orang lain dianggap, nek kena awakmu dewe berarti awakmu. Semata-mata hanya dalam rangka zikrullah, ingat Allah. Demikian pula berkurban dalam rangka apa? Dalam rangka mengingat Allah. Karena daging-daging, darah-darah yang ada di kurban itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah apa? Ketakwaan kita. Maka amal yang paling utama di 10 hari pertama, 3 hari setelahnya adalah mengingat Allah dalam segala aspek, Bapak Ibu. Dengan lisan kita berzikir, dengan hati kita berzikir, dengan amal perbuatan kita pun mengingat Allah. Sehingga seluruh amal ibadah yang dilakukan di 10 dan 3 hari setelahnya tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan khususnya 10 hari pertama, amalan ini tidak akan bisa ditandingi dengan jihad fisabilillah sekalipun. Apa yang bisa menandingi amal ini? Satu yang bisa menandingi, mati syahid. Apa? Mati sebagai syahid. syuhada, yaitu mati syahid. Kata Nabi dalam hadis Abu Dawud nomor 2438 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Tiada hari yang amal soleh di dalamnya lebih menyenangkan kepada Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia kembali dari jihad dengan tidak membawa apapun. Ketika ditanya apakah tidak juga bisa ditandingi dengan jihad fisabilillah, kata Nabi, wala jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, illa kecuali, kata Nabi, rajulun kharaja binafsihi wa mali,
seorang yang keluar berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, sementara dia kembali tidak membawa apa-apa, tidak membawa jiwanya, tidak membawa hartanya, dia pulang cuman apanya? Mungkin jasadnya saja, atau bahkan mungkin hanya namanya saja pulang. Hanya mati syahid yang bisa menandingi amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Oleh karena itu Bapak Ibu, isi 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah dengan amal ibadah yang kita lakukan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan. Maka amal-amal yang sudah ada, sholat fardu 5 waktu, amal-amal wajib yang lain tetap dipertahankan, ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Apa di antara amalan sunnah selain dari zikir tadi? Yang kedua, yaitu as-siyamu sunnah, berpuasa sunnah, yakni puasa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Khususnya yaitu puasa pada hari yang ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Maka diperbolehkan oleh para ulama mulai tanggal 1 sampai dengan 9. Didasarkan atas hadis secara umum pengertiannya yang terdapat dalam riwayat istri-istri Nabi dalam hadis Abu Dawud 2437. Dari beberapa istri Nabi SAW, mereka berkata, apa katanya? Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Dalam hadis ini disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa yasumu, berpuasa tis'a Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah bisa diartikan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah bisa diartikan dengan apa? Hari yang ke-9 Dzulhijjah. Inilah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak 9 hari, hari yang ke-9. Puasa sunnah apa lagi? Lanjut. Hari Asyura. Asyura wa yauma Asyura, tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, dan 3 hari setiap bulan. Wa thalathata ayyam fi kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan. Pokoknya 3 hari. Kalau pas di pertengahan disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15. Kalau tidak di tengah-tengah, bebas. Pokoknya dalam setiap bulan. Itu yang biasa dilakukan Nabi. Kemudian beliau mengawalnya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Fal awwalahu bil itsnin wal khamis, dan beliau mengawali puasa beliau dalam bulan-bulan itu dengan puasa di hari Senin dan kemudian di hari Kamis. Inilah puasa-puasa Nabi. Tidak termasuk di dalamnya puasa Daud, karena Nabi seumur hidup belum pernah puasa Daud. Sekalipun Nabi pernah menyarankan kepada Abdullah bin Amr al-As, tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Maka laksanakan ibadah puasa di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, khususnya yaitu puasa hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang kemudian nanti disebut dengan puasa Arafah. Karena istilah Arafah itu baru setelah adanya 9 Dzulhijjah. Karena sebelum ada istilah Arafah, 9 Dzulhijjah jauh sebelumnya sudah ada. Dan Nabi terbiasa melakukan puasa 9 Dzulhijjah. Apa manfaatnya? Baik, buka Muslim 1131 tentang manfaat puasa Arafah.
Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Rasul ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ahtasibu, kata beliau, semoga, mudah-mudahan, ayyukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Berapa tahun berarti Bapak Ibu? 2 tahun. 2 tahun dosa dihapus. Tapi ingat, dosa besar apa dosa kecil? Kecil. Dosa kecil. Tapi lumayan. Ya Ustaz. Sip. Termasuk ngelirik-ngelirik bojone iku dihapus dosane. Termasuk cangkeme sing keperucut so itu dihapus. Kadang kan apa? Saking lucuwe, apa lucu? Lunyu cucuke. Surabaya kan gampang kan, titik mangkel titik. So, mari ngono, astagfirullah kok sik mesu aku rek. Wah biasa soalnya. Kak wis kak. Karena lunyu. Udah kebiasaan. Nah itu dihapus. Dosa mata, dosa telinga, sing sik seneng ya. Mantuk-mantuk nek ngrungokno apa iku. Nah itu dihapus, lumayan itu. Setahun yang lalu dan yang akan datang. Kalau dosa besar yang nggak bisa dihapus dengan ini, enak lah. Mari zina, Arafah, beres. Nggak bisa. Baik. Amalan yang keempat yaitu apa? Kurban. Kurban. Karena kurban ini merupakan perintah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu. Dan itu dilaksanakan setiap tahun. Kata Nabi, Tirmizi, Abu Dawud 2788. Tirmizi, bukan Abu Dawud. Dari Mihnab bin Sulaim 2788. Kalau enggak Tirmizi, Abu Dawud. Abu Dawud ya, silakan. Iya. Abu Dawud 2788. Tentang kurban, silakan. Dari Mihnab bin Sulaim radhiyallahu an, ia berkata, pada waktu kami wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Wahai manusia, Ayyuhan nas, sesungguhnya bagi setiap penghuni rumah atau keluarga, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap penghuni rumah, kepala keluarga, apa yang dilakukan? Setiap tahunnya, fi kulli am, setiap tahun diharuskan menyembelih hewan kurban dan udhiyah, diwajibkan menyembelih hewan kurban. Hadis ini ada kelanjutannya. Dengan apa lagi setelah itu? Dan atiro. Dan atiro. Atiro ini dihapus hukumnya. Apa yang dimaksud atiro? Yaitu menyembelih hewan kurban di bulan Rajab. Sudah tidak ada lagi syariat ini. Orang menyebutnya dengan apa? Rajabiyah. Lanjut. Yaitu sesuatu yang biasa disebut Rajabiyah, hewan yang disembelih pada bulan Rajab. Maka sudah tidak ada lagi perintah menyembelih kurban di bulan Rajab. Maka perintahnya yaitu di bulan apa? Dzulhijjah. Maka wajib bagi mereka yang mampu membelinya, minimal mampu membeli seekor apa? Kambing atau domba. Berapa minimal duit? 3 juta. Paling murah 3 juta. Ada yang lebih murah? Ada. Itu kunang desa pucuk gunung 2,6. 2,6. Sopo dodolan? Karang 4. Karang 4. Iya, silakan. Minimal punya duit. Omaku lan. Senilai 1 ekor kambing.
Justru disinilah nanti ujiannya. Apakah kita cinta kepada duit kita ataukah cinta kepada Allah? Diuji. Wayane pas kurban ono HP anyar diskon. Sing mestine 5 juta kareh 3 juta. Gede nggak diskonnya? Tuku HP opo kurban? Halo? Ngaku Jujur ta rek. Korban jeso beni, HP saiki to. Karena alasannya apa? Tahun depan Iso korban. iso kurban. Iki HP gurung karuan. Manuk maneh. Ono iki diskon gede-gedean ini. Disinilah ujian cinta antara cinta kepada syariat Allah yang tidak lain cinta kepada Allah, ataukah cinta kepada harta yang tidak lain adalah cinta kepada Dunia. Kita masih mending loh ujiannya antara Allah dan harta. Kalau dulu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah antara cintanya kepada Allah dan cintanya kepada anak. Siapa dia? Ismail. Bertahun-tahun gak punya anak, sampai usia 86 tahun baru punya anak satu-satunya. Manusia wajar merasuk rasa cintanya dalam hatinya, tapi Allah menguji apakah Ibrahim masih cintakah kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim lulus. Sementara kita lulus nggak nih ono diskon HP mau. Kalau kita jadi beli HP, hati-hati, nanti HP-mu jadi kurban. Kau oleh HP, pahala kau oleh HP ini. Yang kelima, amalan apa? Kalau kita sudah niat kurban, Bapak Ibu, jangan mencukur rambut dan memotong kuku mulai terbitnya bulan Dzulhijjah sampai hewan kita disembelih. Baca Muslim 1918. Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Apa katanya? Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah telah terbit dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Idza ra'a hilal Dzulhijjah, jika kalian sudah melihat tanggal masuknya bulan Dzulhijjah atau telah terbit bulan Dzulhijjah tanggal 1, fa arada ahadukum ayyudhhiya, sementara kalian hendak berniat berkurban, falyumsik, maka hendaklah kau biarkan, jangan kau potong dan kau cukur, an sa'rihi wa azfari, rambutmu dan kukumu. Kalau rambut itu semua rambut, Pak. Kalau kuku ya kuku kita ini nggak boleh dipotong. Hatta yudhahi, hingga kalian menyembelih, artinya hingga hewannya itu disembelih. Sampai kapan? Ya tergantung belih kapan. Nek belih tanggal 11, ya berarti sampai hewannya disembelih. Jangan nyukur Makanya engko ero wong-wong sing kurban iku ero. Biasane brengose bersih, saya ketok jerongot. Tapi ojo jaim, ojo alibi. Brengose gak dicukur, cek diwara. Yang tahu siapa? Allah. Ya, baik. Dan yang terakhir, amalan apa yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu tidak lain adalah haji dan umrah. Itulah amalan yang luar biasa. Nah, cuman ini dipilih oleh Allah, nggak semuanya bisa. Kalau puasa semua bisa. Kalau berkurban, insya Allah semuanya bisa. Banyak yang bisa. Tapi kalau haji hanya dipilih orang-orang yang dimudahkan oleh Allah,
untuk melaksanakannya. Semoga kita ke depan dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya buka peluang untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah isya atau belum? Belum. Nah silakan tanya jawab, masih banyak waktu. Silakan, 1, 2, baik, monggo Pak. Pertanyaan kering ini oke. Gak usah. Ya, jadi sudah terlanjur dicukur atau dipotong. Padahal dia niat berkurban. Pertanyaannya begini, dulu mana niat berkurbannya dengan memotongnya? Halo? Kalau dulu memotongnya, baru kemudian niat berkurban, nggak masalah. Yang masalah itu duluan niatnya. Duluan niatnya, baru dipotong dan dicukur. Nah itu berarti menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Walaupun ini bukan termasuk dosa besar, tapi kita tetap istighfar kepada Allah, mohon ampun, karena menyelisihi sunnahnya itu. Nah, adapun niat itu tidak harus mesti di tanggal 1 atau sebelumnya. Bisa jadi sudah masuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru niat. Contoh, tanggal 1 bulan Dzulhijjah masuk, tapi nggak ada niat untuk kurban. Begitu tanggal 5 Dzulhijjah oleh arisan narik 20 juta. Baru ada niat kurban. Kira-kira nek 20 juta arep kurban apa ini? Loh wedhus dari ini sisanya gawe nyaur utang. Pengalaman nih Pak. Iya, padha wajibe. Ya wis. Baik, tetap kurban kan? Maka dia sejak saat itu, sejak dia niat tanggal 5 baru mulai tidak mencukur dan memotong. Sampai kapan? Hewannya disembeli. Tapi kalau sudah ada niat berkurban sejak bulan Zulqaidah atau bulan Syawal duwike wis ana, iki rek 20 juta iki arep tak tukokno apa sapi, gak tak ote-ote, tak tekek berangkas, tak kunci. Padahal sik bulan Syawal. Kapan tidak mencukurnya? Apakah sejak mulai niat itu? Gorong. Mulai masuk Dzulhijjah baru tidak mencukur. Nek mulai Syawal kon dadi opo kon niku? Gak nyukur mulai Syawal, ya kan? Ya kan? Kukuwe dadi maklam. Bisa jadi ini ya. Medeni wong ini. Jadi harus bersamaan, harus berpadu antara niat dan masuknya hari 10 Dzulhijjah. Kalau harinya belum masuk, walaupun niat belum. Walaupun sudah masuk, kalau nggak ada niat belum. Wong gak niat kok, gak ada duit kok. Lah apa melok-melok gak nyukur, gak ada duit, gak niat. Walaupun sudah masuk, harus berkumpul dua-duanya antara masuknya hari-hari 10 Dzulhijjah dan niat untuk berkurban. Baru kalau sudah berkumpul, baru kita mulai untuk tidak mencukur dan memotong rambut. Baik, azan dulu, kita lanjutkan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertanyaan kedua dari Bapak, silakan. Sebelum bulan Ramadan, oh, nama orang Yahudi yang mensihir Rasulullah. Itu PR ya? Tak suruh nyari ya? Bapak sudah nemu? Siapa namanya? Labid al-Aqsam 100 dari Bani apa nih? Ada hadiah buku Pak Budi. Kok jajan? Aku gak duit jajan, aku nang kene. Ki Qur'ane masjid iki kan. Mau kitab muslimmu tak kekno. Iya, ada nggak di mobil buku? Ada sekarang buku. Ya, nanti dikasihkan ya. Ya. Jadi seorang Yahudi yang mensihir Rasulullah itu namanya Labid al-Aqsam. Itu dia berasal dari Bani Zurek. Bani Zurek ya. Itu menyihir Rasulullah dengan 3, yaitu mayang kurma, kemudian rambut dan sisir. 3 ini bahan ini yang dipakai. Mayang kurma, sisir dan rambut beliau. Hanya hati-hati, rambut itu bisa menjadi media untuk sihir.
Makanya jangan sekali-kali kita nih gampang membuang rambut, karena rambut apalagi perempuan. Rambut perempuan itu aurat. Walaupun dia udah lepas dari kepala, itu aurat. Rambut wanita itu dia masih nempel ataupun sudah jatuh, itu aurat. Maka harus diamankan, dikubur. Ya. Jangan sembarangan. Ngane nek nginep nang hotel, pemene wong wedok iku didelok kaya ana rambute sing lugur. Bunang kasur, bunang lantai, bunang jeding. Ya, dibersihkan itu rambutnya, harus diamankan. Ya, jadi itu bahannya. Dan 3 bahan sihir ini oleh Labid Al-Aqsam itu dimasukkan ke dalam sumur. Sumur apa? Siapa yang tahu? PR lagi kan? Waduh kon, kan tentek kok. Namanya sumur Dhi Arwan. Sumur Dhi Arwan. Setelah itu Nabi didatangi oleh 2 malaikat yang duduk di sebelah kepala dan kaki, yang tidak lain nanti kemudian mengaku bahwa mereka berdua adalah malaikat Jibril dan Mikail. Bagaimana menangani orang yang terkena sihir? Yang pertama dilakukan apa? Mengambil benda-benda sihir itu dari sumurnya. Begitu didatangi sumur Dhi Arwan, ternyata airnya merah seperti darah. Setelah itu diambil. Ini cara menangani sihir itu, harus diambil benda-benda yang dikubur atau ditanam atau ditenggelamkan di tempat-tempat itu. Diambil. Setelah itu apa yang dilakukan? Boleh dikubur, dipendem, atau boleh dibakar. Kalau pengen bales, dibakar. Kalau nggak bales, ya dikubur begitu saja. Nah, Nabi menguburnya. Kenapa kau tidak membalasnya dengan membakarnya? Tidak, cukup aku menguburkannya saja. Tapi Nabi tidak membakarnya. Kalau membakarnya itu jine balik itu, wes nang dukune kaplok, plak kon keliru kon ngirim aku kon. Dukune sing dikeplaki ya kan. Nah, itu caranya kalau kita menangani sihir. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Ada? Loh, kok malah takok maneh? Itu dihancurkan dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, tapi buhulnya itu dilepas dulu. Buhul ikatan itu bukan dibungkus, buhul itu diikat. Tali diikat-ikat, sikat satu, diikat lagi. Itu harus dilepas satu-satu. Kalau enggak ya digunting, diudari. Baru kemudian dibacakan ayat kursi, dibacakan al-mu'awwidzat, baru dibakar. Dilepas dulu. Kalau keris ada jinnya ya gitu, harus apa? Dipotong-potong dulu bentuknya sampai hancur, baru dibacakan ayat kursi, baru dibakar. Ojo dibuang biasa, kok ditemu wong balik mana? Baik. Ada lagi? Pertanyaan, saya berikan satu lagi kesempatan. Monggo. Berkaitan dengan Dzulhijjah. Silakan. Kerbau itu sebetulnya tidak termasuk jenis yang harus dijadikan kurban. Cuman oleh sebagian ulama diperbolehkan ketika tidak ada yang namanya sapi, tapi adanya cuman kerbau, maka diperbolehkan. Karena kalau lihat dari jenisnya mirip, hampir sama. Cuman dari fungsinya kan mungkin berbeda. Antara kerbau dan sapi, apa bedanya? Hah? Kalau kerbau itu bisa nggak dipakai untuk menarik cikar? Ada. Oh, berarti nggak sama ya. Jadi itu memang sebagian dari ulama memperbolehkan, yakni
menyembelih kerbau, tapi kan nggak umum. Ya. Diperbolehkan kalau tidak ada jenis sapi, tapi ada yang mengkategorikan itu ya jenis sapi. Ya, termasuk satu spesies. Ada yang sapi jinak, ada yang sapi liar. Ya. Bagaimana dengan banteng? Ya kan? Bagaimana dengan banteng misalnya? Kan itu masih satu jenis spesies yang sama, tapi kan nggak umum. Ya, beli banteng kan nggak umum kan? Atau bahkan ada yang lebih ganas lagi, sejenis kan, satu spesies nggak? Iya, tapi belum pernah dengar orang beli bison. Nah, yang disembelih di sini adalah ternak. Yang dimaksud ternak di sini mudah menternaknya. Lebih mudah mana ternak antara sapi dan kerbau? Lebih mudah sapi. Lebih mudah sapi. Kerbau itu punya kebiasaan apa? Buruk, yaitu apa? Berkubang. Sapi punya kebiasaan itu enggak? Enggak, itu punya kebiasaan. Dia berkubang di apa? Ya lumpur, senengannya gitu. Itu ada satu kebiasaan, tapi spesiesnya sama. Dan yang umumnya diternak di kandang-kandang itu apa? Sapi. Ya, sapi. Wallahu a'lam. Ya. Tapi pernah nggak ada yang menyembelih kerbau di negeri ini? Ada di daerah-daerah tertentu kaum muslimin yang tidak menjumpai sapi, seperti di daerah mana? Mana Pak? Kudus. Ini nggak ada kaitannya dengan mitos loh ya. Nggak boleh kalau kaitannya dengan mitos lantas nggak boleh menyembelih, enggak. Karena memang nggak ada, bukan karena nggak boleh, karena mitos. Kalau di Kudus itu mitos nggak? Mitos, nggak boleh beli sapi, tapi akhirnya diganti ke, makanya soto Kudus itu asli nih soto kebo, duduk sapi. Mangkok cilik, mangkok cilik ngamuk-ngamuk ini. Oh boy, biasa makan soto ayam sak mangkok munjung ya, cilik ya. Diomeli sing dodol, cak kon ini. Soto cek medite. Ya, wallahu a'lam ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.